Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, kita jumpa lagi dengan Pondok Budidaya. Ketemu lagi dengan kami, Haji Suwanto dari Bondowoso, Jawa Timur. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana peluang atau proses atau prospek menanam kayu sengon ke depan. Namun sebelum saya uraikan lebih jauh, silahkan sahabat-sahabat sekalian di subscribe ya, agar video kami terus berlanjut bertemu dengan sahabat-sahabat sekalian. Baiklah, kami akan menjelaskan bagaimana prospek atau peluang menanam kayu sengon ke depan, sehingga sahabat-sahabat bisa lebih yakin dalam usaha menanam kayu sengon itu. Untuk mengetahui peluang itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kayu sengon ini diproduksi untuk apa? Yang kedua, bagaimana pemasarannya? Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Baiklah, satu persatu kami jelaskan. Yang pertama, bahwa kayu sengon itu setelah masuk pabrik diolah menjadi beberapa produk yang sering kita pahami, sering kita ketahui, yaitu pertama untuk triplek, atau juga ini untuk plywood. Yang ketiga diantaranya juga untuk bekor, jadi kayu yang nol-nolan itu yang kecil, kemudian digergaji tipis-tipis, juga dipotong kecil-kecil, kemudian ditata rapi, dilem, dipres, akhirnya menjadi papan yang namanya bekor. Kemudian yang keempat adalah juga untuk block board, di mana dari 4 produk ini penggunaannya yang pertama untuk mobilier, yang kedua digunakan untuk interior ruangan, kemudian juga untuk dinding, yang keempat juga digunakan untuk pencetakan beton. Jadi di samping olahan kayu sengon itu untuk pencetakan beton atau begesting yang dulu menggunakan papan itu, yang hasilnya juga tidak maksimal dan harga papan lebih mahal, digunakan juga triplek atau plywood juga ini, atau berkor ini untuk pengemasan atau peti pengemasan produk-produk industri, seperti apakah itu produknya mesin-mesin, apakah alat elektronik atau produk-produk lain, sebelum perusahaan itu mengirim barang baik di dalam negerinya sendiri maupun ke ekspor ya. Jadi ini kebutuhannya, jadi pemanfaatannya. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui adalah bagaimana pemasarannya. Pemasarannya adalah sangat bagus karena merupakan kebutuhan pokok. Jadi selama ada pembangunan, ada industri, bahan-bahan atau produk-produk olahan kayu sengon itu adalah sangat dibutuhkan. Oleh karena pemasarannya bagus. Kemudian setelah kita ketahui pemasarannya adalah bagus, baik itu untuk kebutuhan dalam negeri maupun diekspor, ya. Jadi selama ada pembangunan, ada industri, produk-produk olahan kayu sengon itu sangat dibutuhkan, ya, menjadi kebutuhan pokok. Kemudian yang perlu kita ketahui juga harga, bahwa harga kayu sengon itu yang besar dengan yang kecil itu harganya jauh berbeda. Kalau yang kecil, katakanlah yang dikatakan nol-nolan itu kurang lebih per kubiknya antara 200-250 ribu per kubik. Kalau yang A3 lingkar 1 meter kurang lebih per kubiknya berkisar 1 juta ya. Nah, oleh karena itu kita harus memilih mana yang harus kita produksi kayu itu. Tentunya kita memilih kayu yang besar ya. Nah, jadi pemasarannya tidak perlu diragukan lagi ya. Pemasarannya bagus. Kita ketahui kayu yang besar itu bagus, oleh karena itu strategi kita bagaimana? Bagaimana kita memproduksi kayu sengon yang besar? Ada 4 hal yang harus kita perhatikan untuk memproduksi kayu sengon yang besar. Pertama, pilihlah bibit yang cepat besar. Akhir-akhir ini sudah diketemukan varietas atau jenis kayu sengon yang cepat besar, yaitu namanya kayu sengon jaguar. Ya, itu dalam waktu 3 tahun dengan perawatan yang bagus, ini bisa mencapai besar lingkarnya ini 1 meter. Dan
kalau bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat membutuhkan, kami kebetulan juga menyiapkan dengan harga Rp3.000 per pohon di lokasi pembibitan, yaitu di Bondowoso, Jawa Timur. Yang kedua, untuk memproduksi kayu besar, jarak tanam minimal 3 x 3 meter. Ya, kalau terlalu rapat nanti kayunya kecil-kecil, ya. Harganya murah sehingga pendapatan kecil. Yang ketiga adalah pemupukan dan pemeliharaan. Pemupukan dilakukan secara rutin. Untuk tahun pertama, begitu menanam itu seterusnya setiap bulan dipupuk dengan baik. Karena apa? Pada waktu tahun pertama itu tahun yang paling rawan. Kenapa dibuat setiap bulan minimal 1 kali? Agar pada akhir musim penghujan nanti kayu ini sudah cukup besar, bisa seperti lengan ini, sehingga tahan terhadap kekeringan. Nah, kemudian tahun berikutnya kalau bisa 1 tahun 2 kali pada bulan 12 dan bulan 2. Setidak-tidaknya 1 kali pada bulan Januari. Ya. Sehingga dengan pemupukan ini sengon juga itu sama dengan manusia, sejak kecil kemudian remaja dewasa tetap memerlukan makan juga, ya. Tanaman juga begitu, jadi tidak hanya waktu kecil saja. Nah, kemudian juga perawatan yang perlu diperhatikan adalah jaga kebun selalu bersih. Karena kalau sampai ada tumbuhan-tumbuhan liar, kemudian ada daun-daun kering, nah itu kalau kena terbakar nanti itu kayu sengon ini bisa mati. Karena kulitnya ini tidak begitu kuat, tidak seperti kayu jati. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan adalah kalau menebang minimal umur dari kayu sengon itu 4 tahun. Kami yakin dengan jenis bibit jaguar yang cepat besar ini, kemudian jarak tanam minimal 3 x 3, kemudian pemupukan dan perawatan yang bagus, setelah 4 tahun ditebang ini insya Allah sudah banyak yang besarnya lebih dari 1 meter lingkar. Nah, jadi setelah kita ketahui pemasaran bagus, kemudian harga yang mahal itu kayu yang besar, ya bagaimana? Kita berusaha memproduksi kayu yang besar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabat tidak perlu ragu-ragu, ya. Ini selamanya kebutuhan akan kayu sengon ini tidak akan pernah berhenti. Kecuali kalau orang bangun berhenti, industri berhenti, mungkin kebutuhan kayu sengon berhenti. Nah, jadi kalau mungkin ada fluktuasi sedikit naik turun itu sesuatu hal yang wajar, ya. Sesuatu hal yang wajar. Saya kira demikian, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.